Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersekutu bersama-sama dalam doa pagi online GKI Gading Indah. Pagi ini dalam sebuah tema mandi supaya sembuh yang terambil dari dalam firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai ayat 14. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi ini melalui lagu pujian kita NKB 132, Bersukacitalah yang kalis hatinya, lagu dari GKI Coyudan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Dan Tuhan, kami juga menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat untuk merenungkan, serta biarlah setiap kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai ayat 14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu,
dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya dan suami pergi ke mall untuk mencari suatu alat. Dan karena situasi pandemi ini, tentu saja mall tersebut menerapkan protokol kesehatan. Harus menggunakan masker selama di dalam mall. Lalu juga ada petugas yang mengecek suhu tubuh kita sebelum masuk. Serta juga ada alat untuk mencuci tangan di depan pintu masuk mall. Nah, untuk mengurangi sentuhan di dalam mall itu juga ada beberapa protokol lain yang diterapkan. Salah satunya adalah mengenai lift. Biasanya kalau kita mau masuk ke lift, maka tentu kita akan memencet tombol untuk membuka pintu lift itu, serta kemudian kita masuk dan memencet tombol untuk naik ke lantai yang kita kehendaki. Nah, supaya mengurangi sentuhan dengan resiko penularan, maka di lift di mall itu menerapkan sebuah sistem yang baru, yaitu touchless, tanpa sentuh. Nah, ada sebuah alat yang baru yang dipasang di samping tombol-tombol untuk membuka pintu lift tersebut. Dan ketika saya dan suami mau naik lift, kami lihat bahwa tidak ada pengunjung lain karena mall itu cukup sepi dan tidak ada petugas yang menjaga. Lalu kami membaca petunjuk bahwa kami tidak boleh untuk memencet tombol untuk membuka lift, tapi ada alat baru yang harus kami gunakan. Lalu kami memperhatikan alat itu dan mencoba untuk menaruh tangan kami di depan alat tersebut. Pintunya tidak mau terbuka. Lalu kami lambai-lambai. Juga pintunya tidak mau terbuka. Lalu kami mencoba berbagai gerakan di depan alat tersebut, tapi pintu lift itu tidak juga terbuka. Lalu mulailah kami memperhatikan, rupanya ada sebuah petunjuk kecil, ada gambarnya bahwa cukup dengan menggerakkan tangan seperti ini di depan alat itu untuk membuat pintu lift terbuka. Dan lalu kemudian kami mencoba untuk melakukannya. Dan pintu lift kemudian betul terbuka. Ibu, bapak, saudara-saudari, kami pun masuk ke lift sambil tertawa hahaha gitu ya. Merasa kayak orang dusun yang datang ke kota. Karena agak gelagapan dengan teknologi tanpa sentuhan tersebut. Maklum, karena jarang-jarang keluar tentu ke mall dalam situasi pandemi ini. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada situasi yang kadang membuat kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Dan itu berarti mencoba cara yang baru. Bahkan terkadang-kadang mencoba cara yang di luar kebiasaan kita yang awalnya tidak terpikirkan sama sekali oleh kita. Namun, agar kehidupan kita dapat berjalan dengan baik dalam situasi yang baru tersebut, maka hal itu harus dilakukan. Meninggalkan cara yang lama yang ternyata tidak bisa berlaku dalam situasi yang baru itu dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Bagaimana jika cara yang berbeda itu rasanya tidak masuk di akal kita? Naaman menghadapi situasi seperti itu.
ketika Naaman mendatangi rumah Elisa untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit kustanya, maka kemudian Elisa menyuruh seorang suruhan keluar dan memberitahu agar Naaman membenamkan diri mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Apa yang menjadi respon Naaman? Dia pergi dengan gusar. Dia marah karena dia berpikir sungai di Damsyik lebih bagus dibandingkan sungai di Yordan. Kalau emang harus mandi di sungai, ya dia akan mandi di negaranya dan bukan di Sungai Yordan tersebut. Dan kenapa Elisa tidak keluar menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit kusta itu sehingga sembuh? Kenapa Naaman berpikir demikian? Karena itulah cara penyembuhan yang diketahui oleh Naaman selama ini, bahwa seorang tabib menyembuhkan dengan memberikan obat atau menyentuh bagian-bagian yang sakit dari seorang pasien, meneliti penyakitnya dan kemudian memberikan pengobatan yang terbaik. Elisa tidak keluar untuk menemui Naaman. Elisa adalah seorang nabi. Menemui seorang yang penyakit kusta akan membuat sang nabi menjadi najis. Maka apa yang dilakukan oleh Elisa sang nabi Allah ini adalah menyuruh agar suruhannya memberitahu Naaman mandi di Sungai Yordan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan Naaman dan kita semua bahwa Tuhan bisa melakukan cara yang berbeda yang di luar logika dan pemikiran kita untuk membawa kesembuhan buat kita, untuk membawa kebaikan buat kita, untuk memulihkan kehidupan kita. Jika kita berpegang kepada cara yang lama, berpatokan dan gigih kepada cara yang lama yang sudah kita kenal dari dulu, dan tidak mau mencoba hal-hal yang baru, maka kebaikan, kesembuhan, pemulihan tidak akan terjadi bagi setiap kita. Hal yang kecil misalnya menggunakan masker saat kita di luar. Kita mungkin bisa mengatakan, banyak orang kok yang tidak pakai masker juga tidak apa-apa. Atau kita mengatakan engap rasanya. Atau kita punya banyak alasan lain untuk tidak menggunakan masker. Namun ketika kita menyadari bahwa ada situasi yang berbeda saat ini yang memang membuat kita mau tidak mau dan bahkan harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan cara kita dulu sebelum ada pandemi. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini masih terus menantang kita untuk berpikir dan menggunakan cara-cara yang baru, bahkan mencari cara-cara yang kreatif untuk membuat kehidupan dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kepada kita kreativitas dan daya pikir untuk merumuskan, menemukan, dan kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan yang baru yang akan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, khususnya di masa-masa ini. Dan karena itu, mari kita membuka diri dan juga pemikiran kita untuk mengenali cara-cara Tuhan menolong kita melewati masa-masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Sebentar lagi kita akan menghadapi Natal. Ini sudah bulan November. Maka ada banyak gereja yang sudah mulai menyiapkan berbagai hal untuk Natal. Natal tahun ini akan menjadi sangat berbeda. Kita ditantang untuk berpikir cara-cara yang aman, yang sehat, namun sekaligus tetap membuat kita merasakan dan berbagi sukacita Natal dengan banyak orang. Natal tahun ini tidak akan menjadi sama. Namun, ketika kita tetap membuka hati kita, pikiran kita kepada hikmat Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan akan menuntun kita menemukan cara yang terbaik untuk membuat kehidupan kita bisa berjalan lebih baik
dan lebih baik lagi. Janganlah kita menjadi seperti Naaman yang menutup pintu hati dan pikirannya karena tahu sebuah cara yang dari dulu ia pahami dan awalnya tidak bersedia mencoba hal-hal yang baik. Syukurlah ada pengawal-pengawal Naaman yang dapat memberikan sebuah pemikiran kepadanya untuk bersedia melakukan apa yang Elisa sampaikan kepadanya. Demikianlah kita mau saling memberikan masukan, saling memberikan ide, saling memberikan pemahaman, supaya kita bersama-sama bisa menemukan cara-cara yang terbaik untuk pulih, untuk sembuh, dan untuk merasakan anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, juga dalam semua perjalanan kehidupan kita ke depannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan keluarga kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu kita dari NKB 164, Kidung yang Merdu Ada di Dalam Hati Kita. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Dia akan simpan rahmat-Nya dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Kiranya kita dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kini, mari menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk yang pertama, saya memberi kesempatan kepada Ibu Bapak sekalian untuk berdoa sejenak secara pribadi dan kemudian saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa bulan demi bulan kami dapat lalui Tuhan bersama dengan penyertaan dan pimpinan-Mu. Kami telah melewati begitu banyak perubahan dalam situasi pandemi ini, bahkan situasi-situasi yang awalnya tidak kami duga sama sekali. Situasi-situasi yang membuat kami lelah, situasi yang membuat kami takut dan sedih. Tapi ketika kami melihat seluruh perjalanan kami sampai hari ini, biarlah kami melihat betapa luar biasa berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kiranya kami percaya Engkau yang memberikan kepada setiap kami hikmat, kreativitas, daya pikir untuk melakukan cara-cara yang terbaik bertahan di masa-masa pandemi COVID-19 ini.
Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang sedang sakit, yang bergumul dengan kondisi COVID mereka atau keluarga mereka. Kiranya Engkau memulihkan mereka. Kami berdoa untuk setiap petugas-petugas medis di dalam dedikasi dan tugas mereka, kiranya dapat berjalan baik. Kami berdoa biarlah kiranya pemerintah memiliki hikmat dan bijaksana untuk mengambil setiap kebijakan, bahkan mengatasi berbagai persoalan yang ada sebagai imbas jangka pendek maupun panjang tentang pandemi ini. Kami berdoa juga kiranya masyarakat dapat memiliki kesadaran yang baik di dalam situasi pandemi ini dan bekerja sama. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gerejamu ketika panitia Natal mulai menjalankan berbagai persiapan dan pelaksanaan untuk masa raya Natal. Kami tahu Tuhan bahwa Natal ini tidak akan menjadi sama seperti Natal-Natal yang lalu. Tapi Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus memberikan kami hikmat, kreativitas dan daya pikir untuk menyiapkan dan bahkan melaksanakan seluruh rangkaian masa raya Natal ini dengan sukacita bersama, dengan berbagi keceriaan, dengan berbagi harapan, berbagi kasih dengan banyak orang dalam kehidupan kami, keluarga, teman, sahabat, bahkan juga dalam kehidupan kami sebagai gerejamu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati juga kiranya setiap berbagai kegiatan dan program kami di dalam gereja, untuk juga proses pemilihan penatua yang baru yang sudah dimulai. Maka biarlah Tuhan Engkau yang menolong panitia dan majelis jemaat di dalam memproses segala sesuatunya, dan biarlah kiranya ada banyak orang yang tergerak untuk melayani di masa-masa pandemi ini menjadi para pemimpin-pemimpin gerejamu. Tuhan, Engkau berkati juga kiranya dalam semua kehidupan yang kami jalani di hari ini bersama dengan keluarga kami. Engkau berkati kami dimanapun kami berada. Engkau berkati kami saat kami juga sendirian, agar Engkau ya Tuhan yang kiranya terus menolong kami menjalankan setiap hari dengan sukacita dan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan hari ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kepada setiap kita kreativitas untuk menjalankan setiap hari dengan semangat dan sukacita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.